got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out. I got 3 whole thoughts on the block. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunimis Rahayu dari kelas M22I dengan NIM 105721133322. Nah, tujuan saya membuat video ini, saya ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Aspek Dampak Perdagangan Bebas. Mungkin kita lanjut saja, saya akan memulai presentasi saya. Nah, yang pertama itu ada latar belakang dari aspek perdagangan bebas, di mana perkembangan pasar bebas dalam dunia perdagangan dalam dasawarsa terakhir ini sangat pesat pertumbuhannya. Nah, pasar memberi peluang kepada masyarakat untuk memperdagangkan barang dan jasa, di mana dalam melakukan kegiatan perdagangan baik domestik maupun antar negara sangat berpengaruh terhadap hak kekayaan intelektual atau HKI. Nah, lanjut saja. Di sini ada juga yang namanya sektor pasar modal, di mana sektor pasar modal ini sangat berpengaruh pada saat virus corona terjadi. Di sini virus corona telah membuat investor lari kocar-kacir dari pasar saham global, yang artinya virus corona memiliki dampak yang cukup serius. Selain itu juga mempengaruhi tingkat kepuasan investasi beberapa investasi sehingga terlihat begitu signifikan dampaknya. Virus corona juga membuat kondisi mental para investor menjadi panik dan membuat pasar saham global mendapat tekanan yang hebat. Jika dihitung sejak awal tahun, kinerja bursa saham global masih mencetakkan pelemahan. Nah, di sini bisa kita lihat pada saat virus corona terjadi, di sini ada penurunan kepada investor-investor. Jadi di sini kita lanjut, ada yang namanya perdagangan emas. Nah, di sini perdagangan emas, harga emas kembali melambung dan mencetak rekor tertingginya dalam 7 tahun. Emas yang semula hanya dikategorikan sebagai safe haven atau aset yang minim risiko telah menjadi sebuah wadah investasi yang cukup dinanti. Hal ini terlihat dari perdagangan emas di pasar spot yang terus mengalami lonjakan di tengah kepungan virus corona. Nah, di sini pada saat terjadi virus corona, harga emas itu semakin menaik, terlihat di perdagangan emas di pasar spot yang terus mengalami lonjakan di tengah gempuran virus corona. Nah, mungkin kita lanjut. Nah, di sini ada ekonomi dalam negeri, di mana ekonomi dalam negeri berbagai kebijakan dilakukan oleh Indonesia dalam rangka menangani kondisi ekonomi yang global yang disebabkan oleh virus corona. Nah, pergerakan nilai tukar dan harga minyak terus-menerus mengharuskan pemerintah segera mengambil kebijakan. Di antara kebijakan mengharuskan pemerintah segera mengambil kebijakan, di antara kebijakannya itu pemerintah adalah suku bunga dan diskon harga tiket pesawat agar masyarakat tetap tertarik untuk melakukan kunjungan wisata. Nah, di sini kebijakan pemerintah itu menurunkan harga pesawat tiket agar masyarakat itu tetap tertarik untuk keluar berwisata, walaupun pada saat itu adalah virus corona masih melanda. Nah, beberapa kota destinasi wisata variasi simulasi untuk mengurangi tekanan yang dialami dan volatilitas yang tinggi di pasar saham tanah air. Nah, otoritas bursa memutuskan untuk menghentikan transaksi short selling di tengah kondisi kepanikan seperti sekarang ini. 5 negerinya ramalan S dan P soal corona ke ekonomi. RI bisa selamat halah. Nah, di sini bisa kita lihat pada saat virus corona melanda, pemerintah juga mengambil kebijakan
melarang masyarakat untuk pergi berdinasti karena corona pada saat itu sangat berbahaya. Nah, di sini ada pun kesimpulan dari presentasi saya yang dimana itu kita dapat simpulkan bahwa tujuan utama dari analisis ini adalah melihat dampak dari COVID-19 bagi perekonomian. Hasil analisis menyimpulkan bahwa betul untuk meminimalisasinya penyebaran virus COVID-19 dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi lebih parah. Tetapi kesimpulannya ini tidak hanya pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kesimpulan yang berbeda dapat dalam jangka panjang, di mana pertumbuhan ekonomi jangka panjang dapat lebih tertekan kalau yang terjadi adalah intervensi minimal. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.